Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya kembali ingin berbagi tentang nasihat-nasihat Tuhan ya kepada teman-teman sekalian, saudara dimanapun berada. Ya, semoga saudara dimanapun berada saat ini boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang inginkan supaya kita lakukan dalam kehidupan kita melalui nasihat-nasihatnya, yaitu dalam 1 Korintus 7 ya, kita ambil dari ayat 27, ayat 28, ayat 35 dan ayat 37. Saudara-saudara yang beriman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, pada kesempatan ini ya, dalam ayat-ayat yang akan kita bahas pada kali ini, itu temanya adalah hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Nah, ya, artinya kita harus hidup dalam keadaan seperti waktu kita dipanggil Allah. Ya, artinya saudara tahu, ketika kita dipanggil Allah, artinya kita bertobat, artinya kita hidup lagi. Bukan lagi hidup menurut daging, bukan lagi kita hidup seperti dulu, ya, tetapi kita hidup di dalam roh kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus meninggalkan hidup yang lama dan kita memulai hidup yang baru. Itu kita bertobat, kita memulai hidup, artinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini. Nah, saudara-saudara yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita akan mulai dari ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Ya. Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Ya. Ketika misalnya saudara sudah menikah, ya. Ketika saudara sudah menikah, para saudara dipanggil oleh Allah, ya. Jangan menceraikan ya, istri demi untuk mengikuti Tuhan Yesus, ya. Ini tidak boleh. Dan ketika saudara misalnya memiliki hubungan, ya, masih pacaran, ketika saudara memiliki ikatan dengan seorang perempuan, ya, jangan memutuskan atau melepaskan, ya, hanya karena saudara mengikuti Tuhan Yesus, hanya karena saudara benar-benar memiliki komitmen untuk menjadi pengikut Kristus, dan saudara memutuskan hubungan saudara dengan seorang gadis. Nah, ini tidak diperbolehkan, saudara, ya. Nah, terus, adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang, janganlah engkau mencari seorang. Ketika kau tidak mempunyai ikatan dengan seorang, jangan engkau mencari atau berusaha untuk membuat ikatan dengan orang lain. Nah, ini yang kita bahas, saudara, ya. Nah, ketika misalnya saudara dipanggil oleh Allah, ya, pada saat saudara di mana saudara itu, ya, saudara itu bertobat, artinya saudara memulai hidup yang baru, ya, hidup di dalam firman Tuhan, ya. Artinya saudara tidak lagi hidup, ya, mengikuti hidup yang lama, tapi saudara memulai hidup yang baru, ya. Saudaranya misalnya kita dahulunya, ya, hidup dalam kedagingan, di mana kita selalu melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan kepada Allah. Misalnya ketika dahulunya kita selalu hidup dalam kebebasan duniawi, ya, miras, ya, pesta pora, dan melakukan hal-hal yang mencemarkan diri. Dan ketika saudara dipanggil Allah, artinya saudara bertobat, ya. Ketika pada saat yang sama, misalnya saudara memiliki ikatan, jangan menceraikan. Ketika saudara memiliki hubungan dengan seorang gadis, dengan orang lain, ya, jangan memutuskan hubungan, teruskan. Tetapi ketika saudara memiliki ikatan ini, maka saudara akan ditimpa, yaitu kesusahan badania yang dijelaskan di dalam ayat 28, ya. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa.
Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badania. Orang-orang yang kawin, saudara, orang yang memiliki ikatan, tentu itu akan mengalami kesusahan badania. Kenapa? Ya, di dalam pelayanan mereka semua akan terbatas. Dan ini akan sedikit terganggu dalam pelayanan saudara. Nah, ini awal-awalnya, tetapi ketika saudara benar-benar komitmen, ya, memiliki komitmen yang kuat, misalnya bahwa saudara benar-benar bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus, tapi saudara benar-benar ingin menjadi murid Kristus. Menjadi murid Yesus artinya melanjutkan karya-karya yang telah ia lakukan ya 2000 tahun yang lalu. Melanjutkan karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Terutama mewartakan firman Tuhan. Ya. Ketika saudara memiliki komitmen ini, maka saya percaya bahwa saudara akan bebas dari kesusahan badannya ini. Tetapi awalnya, memang ini akan menjadi suatu hal yang sangat sulit bagi saudara. Ketika saudara memiliki ikatan, ya, dengan orang lain, ketika saudara sudah menikah, ketika saudara memiliki hubungan, pacaran atau apapun dan sebagainya, ya, jangan berusaha untuk memutuskan mereka. Ya, jangan karena gara-gara saudara memiliki komitmen untuk mengikut Kristus, saudara melepaskan mereka. Nah, itu tidak boleh. Saudara harus pelihara. Tetapi memang ini akan menimpa kesusahan kepada saudara itu bawaannya. Karena apa? Segala aktivitas dalam pelayanan saudara mewartakan firman Tuhan itu akan terbatas dan tentu akan terganggu, saudara. Ya. Hingga proses-proses iman saudara itu, ya, itu akan lambat. Tetapi percayalah saudara, ketika saudara terus berjuang dan terus berkomitmen dalam mengikuti Kristus, saudara akan diberikan kemenangan, kemerdekaan. Dan saudara akan terus bertumbuh dan berkembang. Ya. Sehingga melalui perbuatan saudara itu semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Semakin banyak orang-orang percaya. Semakin banyak orang-orang yang dibebaskan. Nah, saudara-saudara terkasih, ini untuk mereka yang mempunyai ikatan. Nah, kemudian untuk kita yang tidak memiliki ikatan dengan siapapun ketika pada waktu kita dipanggil Allah, ketika pada waktu kita bertobat, ya, pada saat yang sama kita tidak memiliki ikatan atau hubungan dengan orang lain, dengan gadis, perempuan, dengan kita belum menikah atau belum memiliki pasangan. Nah, ini suatu kebersyukuran, ya. Karena saudara tidak memiliki ikatan dengan orang lain, artinya saudara memiliki kebebasan dalam mewartakan firman Tuhan, dalam melayani Tuhan. Saudara tidak mempunyai ikatan, artinya saudara memiliki kebebasan. Sehingga sepenuhnya, ya, hidup saudara itu benar-benar untuk Tuhan. Nah, ingat, masih dalam ayat 27 ini, saudara, ketika kita tidak memiliki ikatan dengan orang lain, jangan kita berusaha untuk mencari seorang. Artinya jangan kita berusaha untuk membuat ikatan dengan orang lain. Karena saudara harus tahu, ketika kita memiliki ikatan, maka kita akan ditimpa kesusahan badania. Tetapi ketika kita tidak memiliki ikatan, kita akan mempunyai kebebasan dalam melayani Tuhan. Terutama itu untuk mewartakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih yang beriman dalam Tuhan Yesus. Dalam ayat 35, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melayani Tuhan itu tanpa gangguan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Santo Paulus. Karena dia ingin supaya kita mewartakan firman Tuhan itu tanpa ada gangguan, tanpa ada ikatan dengan orang lain apapun. Ya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat 37,
Tapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jangan mengatakan misalnya ada orang yang misalnya padahal sudah umur 40-50 tapi tidak menikah. Ketika hatinya saudara benar-benar untuk kepentingan kerajaan Allah, itu dia tidak berbuat dosa, saudara. Ya, memang dalam kehidupan kita ini banyak ya orang seringkali ya, mengatakan hal demikian, bahwa manusia itu diciptakan ya, laki-laki dan perempuan, dan manusia itu diciptakan untuk berpasangan ya. Nah, saudara-saudara terkasih, ketika ada orang yang betul-betul yang memiliki komitmen ya karena kerajaan Allah, ia membuat keputusan untuk tidak menikah, dia tidak berbuat dosa. Karena ini untuk kepentingan kerajaan Allah. Artinya dia mengutamakan Tuhan. Karena ketika ya ini semua terjadi itu karena kehendak Tuhan sebab dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan orang-orang yang menikah, ia berbuat baik, dia tidak berbuat dosa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika pada waktu kita dipanggil Allah, artinya ketika kita bertobat, ya, artinya kita dituntun, kita dibimbing, kita dibentuk supaya menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi sesama kita melalui tindakan perbuatan kita, supaya apa yang kita wartakan, saudara, itu akan kelihatan dalam perbuatan kita. Karena saya percaya ketika kita mewartakan firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerja selalu dalam pewartaan kita, dimanapun kita berada. Apalagi ketika kita tidak memiliki ikatan dengan orang lain. Artinya kita memiliki kebebasan dalam mewartakan firman Tuhan. Di saat-saat ada orang yang membutuhkan, di saat orang-orang yang membutuhkan keselamatan, ya, dan Tuhan memanggil kita ya, untuk datang kepada mereka dan membawa berkat. Ketika kita tidak memiliki ikatan, maka sampailah berkat ini kepada mereka. Tapi ketika kita memiliki ikatan, maka ya, ini akan sangat-sangat sulit. Tapi ketika saudara percaya, maka ini akan terjadi. Tapi ini akan butuh waktu atau proses yang cukup lama. Tapi ketika kita tidak mempunyai ikatan, kita memiliki kebebasan, ya, maka akan dengan cepat kita akan membawa berkat ini kepada mereka yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan kebebasan. Dan saudara-saudara terkasih, untuk itulah kita dipanggil supaya menjadi pelaku firman, supaya menjadi saluran berkat Tuhan kepada sesama. Dan Santo Paulus ini menyarankan, ya, ketika kita tidak memiliki ikatan, ya, maka kita akan memiliki kebebasan untuk mewartakan firman itu sepenuhnya diri kita melayani Tuhan. Tetapi dalam pewartaan kita, saudara, di dalam pelayanan-pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, karena kita memiliki kebebasan di dalam firman Tuhan, saudara, maka dunia ini akan tentu sangat membenci kita. Dunia itu, roh-roh dunia ini akan sangat membenci kita. Kenapa? Karena kita memiliki kebebasan di dalam firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Nah,
berbagai macam cara yang dilakukan oleh roh-roh dunia ini menawarkan hal-hal yang baik, memperlihatkan sesuatu yang indah kepada kita supaya kita memiliki ikatan dengan dunia. Banyak tawaran-tawaran yang diberikan, berbagai macam bentuk, berbagai macam cara, dan itu akan selalu datang dalam kehidupan kita. Tetapi jangan saudara khawatir, jangan saudara takut. Ketika kita dipanggil Allah dalam memwartakan firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Dan firman yang kita kenal, saudara, dialah yang akan mematahkan semua rancangan dunia ini, tipu manusia, roh jahat ini, yang mencoba menyesatkan kita atau menjatuhkan iman kita. Karena kita mengenal firman Tuhan, sehingga dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam arah apapun serangan mereka, ya, kita sudah mengetahuinya, saudara. Karena kita mengenal firman Tuhan. Karena kita mengenal firman Tuhan, tentu kita mengetahui, ya, apapun yang diberikan dunia ini, tentu kita sudah memiliki pertahanan atau benteng-benteng atau perisai-perisai. Sehingga ketika begitu rancangan dunia ini, tipu muslihat mereka atau tawaran-tawaran mereka yang begitu indah, yang begitu menyenangkan hati kita, ya, untuk membuat ikatan diri kita dengan dunia ini, saudara, melalui sesama kita. Banyak yang mereka lakukan, cara-cara mereka pada sesama kita. Kalau misalnya, ya, saudara dipanggil oleh Allah, saudara adalah seorang perempuan untuk mewartakan firman Tuhan, ya. Salah satu yang paling berbahaya adalah tentu iblis akan menggunakan cara melalui laki-laki. Banyak sekali cara-cara mereka untuk menjatuhkan dan melemahkan iman saudara. Begitu pula ketika saudara dipanggil oleh Allah, saudara adalah laki-laki, ya. Yang paling besar atau sering digunakan oleh roh dunia adalah seorang perempuan, ya, yang mencoba membuat ikatan kepada saudara. Karena apa? Ketika ikatan itu akan terikat kepada saudara, maka iblis akan tertawa dan mereka akan senang. Karena apa? Kita akan ditimpa kesusahan badannya, dan itu akan terjadi, saudara. Tetapi ketika roh Tuhan itu bekerja di dalam hati saudara, ya, apapun yang diberikan dunia ini, ya, khususnya kita laki-laki itu, ya, banyak rancangan dunia itu seringkali mereka gunakan sesama kita melalui perempuan yang selalu membuat ikatan kepada kita. Tetapi karena roh Tuhan ada di dalam hati kita yang tidak membiarkan ikatan itu mengikat kita. Karena kita memiliki kebebasan, saudara. Karena roh Tuhan itu tahu ketika kita memiliki ikatan, maka sangat sulit kita untuk mewartakan firman Tuhan. Karena ketika kita memiliki ikatan, maka kita akan memiliki, ya, pembatasan-pembatasan dalam setiap pelayanan kita, saudara. Tetapi karena ketika roh itu ada dalam hati kita, saudara, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hati saudara, sebagai besar apapun tantangan itu, godaan itu yang diberikan oleh dunia iblis, ya, yang mencoba membuat ikatan kepada saudara. Tapi ketika roh itu ada di dalam hati kita, ya, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Karena roh itu akan bekerja dalam akal budi kita. Dia akan membuat cara apapun. Roh itu akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita, saudara, akal budi kita. Dia akan selalu mengarahkan kita untuk melakukan hal, ya, untuk menjauhkan dari ikatan ini, rancangan dunia ini. Roh ini akan selalu, ya,
menguasai hati dan pikiran kita, membimbing kita untuk melakukan hal supaya kita bisa membatasi diri dari rancangan dunia ini, supaya kita bisa menjaga, ya, dan tidak membuka ruang untuk mereka masuk di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, ketika saudara saat ini dipanggil oleh Allah, saudara kemudian hari akan mengalami hal yang sama. Tetapi percayalah saudara, ya, ketika saudara memiliki Roh Kudus dalam hati saudara, ketika saudara menjadi pelaku firman, saudara tidak mudah dijatuhkan. Saudara tidak mudah digoyahkan iman saudara dengan cara apapun yang diberikan dunia ini, baik melalui sesama, melalui keluarga, melalui saudara-saudara kita, ya, melalui teman-teman kita, ya. Apapun cara mereka, itu tidak membuat kita mudah jatuh, saudara. Karena satu yang ada dalam hati kita, bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita memiliki kebebasan di dalam Yesus Kristus. Artinya kita harus memiliki kebebasan dalam mewartakan firman Tuhan. Jangan ada pembatasan untuk mewartakan firman Tuhan. Saudara akan mengalami hal ini nanti, ya. Tetapi percayalah saudara, karena hal-hal ini, ya, sudah saya lewati semuanya. Makanya pesan saya kepada saudara teman sekalian yang menjadi pelaku firman, yang menjadi pewarta kabar sukacita Tuhan, ya, jangan takut, ya. Karena Roh itu selalu bekerja dalam hati dan pikiran saudara untuk melakukan berbagai macam cara, untuk menghalau, untuk membentengi, ya, rancangan-rancangan diberikan dunia yang berusaha untuk mengikat kita, saudara, yang berusaha untuk masuk dalam kehidupan kita, yang berusaha masuk, ya, untuk menjatuhkan dan melemahkan iman kita. Dan percayalah, ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam hati saudara, ya, Dia tidak akan membiarkan kita terikat dengan dunia. Seperti yang selalu saya sampaikan, saudara, bahwa secara jasmani, ya, kita memang sendiri. Tetapi saudara, secara rohani, ya, bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan itu selalu menyertai kita, menjaga. Melalui malaikat-malaikat selalu menjaga dimanapun kita berada. Mereka selalu mengikuti kita. Karena ketika kita dipanggil oleh Allah menjadi pewarta Tuhan, saudara, kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita itu dipercaya untuk menjadi pewarta sabdanya. Kita dipercaya untuk menjadi saluran berkat-Nya kepada sesama. Sehingga Tuhan itu tidak akan membiarkan kita jatuh. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita yang memiliki kaitan dengan ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kesusahan badan ini. Ketika kita dipanggil Allah, Tuhan akan selalu berusaha dan memberkati, mengubah hidup kita, menuntun kita supaya hidup dalam kebebasan, mewartakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih yang beriman dalam Tuhan Yesus, ketika saudara sudah memiliki komitmen untuk mewartakan firman Tuhan, artinya bukan sekedar percaya saudara kepada Yesus, tapi benar-benar ingin menjadi murid Yesus, saudara harus memiliki kebebasan dalam mewartakan firman Tuhan, sehingga sepenuhnya Roh Tuhan itu bekerja dalam diri saudara. Sehingga saudara bersaksi mewartakan firman Tuhan dimanapun berada. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, semakin banyak orang-orang yang memuji Tuhan. Karena kita dipercaya, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat-Nya untuk sesama kita, saudara, untuk melayani Tuhan. Ini tidak mudah, tetapi percayalah saudara, bahwa
Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua menjadi mungkin. Ketika kita misalnya mengenal hal atau keterpurukan, ya, kita misalnya menghadapi persoalan atau perkara yang sangat besar, artinya masalah yang sudah berada di ujung tanduk. Ketika kita percaya, saudara, ketika kita sabar dan tidak putus asa, kita terus sabar menunggu keputusan Tuhan. Karena kita yakin percaya bahwa keputusan Tuhan itulah yang terbaik dan itulah yang terindah. Karena keputusan Tuhan itu keputusan yang paling benar. Maka sebagaimanapun masalah perkara, sekalipun sudah berada di ujung tanduk, ketika kita percaya, maka kita akan diberikan kebebasan. Kita akan diberikan kemenangan. Saudara-saudara akan beriman dan percaya kepada Yesus Kristus dimanapun berada, ya. Ketika saudara saat ini memiliki ikatan, ya, dalam mewartakan firman Tuhan, saya tahu bahwa saudara memiliki keterbatasan, ya. Artinya segala aktivitas saudara, pelayanan saudara tentu dibatasi, karena saudara harus juga memperhatikan, ya, orang-orang yang sudah menjadi satu dengan saudara, terikat dengan saudara. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja untuk selalu menguatkan saudara dalam mewartakan firman Tuhan dan juga memberikan pembebasan kepada saudara, pertama membebaskan saudara dari kesusahan badania, sehingga Roh Kudus Tuhan itu benar-benar sepenuhnya tinggal dalam hati saudara. Begitu pula dengan teman-teman sekalian yang menjadi pelaku firman, yang menjadi pewarta kabar sukacita Tuhan, artinya penginjil, ya. Ketika saudara tidak memiliki ikatan dengan siapapun, ya, saya percaya bahwa Roh Tuhan sepenuhnya ada dalam hidup saudara untuk menguatkan saudara dalam mewartakan firman Tuhan. Ya, saya percaya bahwa sebagai melalui pewartaan teman-teman atau saudara dimanapun berada, semakin banyak orang diselamatkan, ya, semakin banyak orang-orang percaya. Nah, sehingga dengan pewartaan saudara pula semakin banyak orang yang memuji Tuhan, karena saudara mewartakan firman Tuhan dan membuka hati mereka dan untuk mereka kembali pada jalan kebenaran. Karena apa yang kita sampaikan ini, saudara, kita sebagai penginjil, apa yang kita sampaikan firman Tuhan ini, ya, bukan kata-kata kita, bukan rencana kita, bukan ajaran kita, tetapi yang kita sampaikan ini adalah firman Tuhan, adalah kebenaran, ya, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Itu tentang kebenaran. Itulah yang kita sampaikan kepada saudara, supaya saudara juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika saat ini saudara masih melayani Tuhan, ketika saat ini saudara terus berjuang dalam mematakan firman Tuhan, saya berdoa semoga saudara, ya, selalu diberkati, keluarga, ya, istri, anak-anak saudara dimanapun berada, selalu diberkati dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Juga semoga dalam pewartaan saudara, dalam pelayanan saudara, Tuhan selalu menyatakan kuasa dan mujizat di dalam setiap pelayanan saudara. Saya percaya itu karena karya Tuhan atau Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan saudara. Dan teman-teman sekalian dimanapun berada, semoga apa yang saya bagikan pada kesempatan ini bermanfaat, ya, mendorong iman saudara, menguatkan saudara dalam kehidupan saudara saat ini. Yang mungkin saat ini saudara, ya, dipenuhi dengan perkara masalah oleh karena saudara, ya, tidak mengenal firman Tuhan. Semoga dengan apa yang saya bagikan ini bisa membuka hati dan pikiran saudara
sehingga saudara diberikan kebebasan. Saudara menyadari bahwa apapun cobaan yang dalam kehidupan kita itu tidak melebihi daripada kemampuan kita. Karena Tuhan mengenal kita bukan hanya mengenal diri kita dari luar saja. Allah itu mengenal pribadi kita, saudara. Dia mengenal kita itu lebih daripada diri kita sendiri. Sehingga Tuhan tahu ya, apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sehingga jangan cemas, jangan takut. Tuhan itu selalu menyertai saudara dimanapun berada. Dan saudara yang mengalami sakit gangguan, sakit penyakit, ataupun yang ditawan oleh roh jahat, ya, saya percaya bahwa itu semua rencana Tuhan, yang dimana mungkin ya melalui utusan-utusannya, melalui pewarta-pewarta sabdanya, ya saudara akan dibebaskan, saudara akan dipulihkan, saudara akan disembuhkan. Ya semoga saya pun ya bisa menjumpai saudara dimanapun berada, ya ketika Tuhan berkenan, ya untuk memakai ya, diri saya untuk menyampaikan kabar sukacita kepada saudara, atau berkat ini kepada saudara. Ya, saya juga berharap semoga saya juga bisa menjumpai saudara. Ya, semoga berkat Tuhan ini sampai ya ke dalam kehidupan saudara, untuk memberikan saudara kebebasan, untuk memberikan saudara kesembuhan, untuk memberikan saudara pemulihan. Nah, saudara-saudara yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan khususnya pada kesempatan ini, sehingga saudara boleh mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat pada saudara, dan semoga saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam.